Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Eh, nah, sekalian saya mau absen dulu ya. Ya, Prof. Nur 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 Asisa ada. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Aulia Marwah, Hadir, Prof. Nur Khairia Natsir, Hadir, Prof. Rismawati Herman. Rismawati Herman ada? Belum ada ya? Belum ada info? Saya kasih alfa dulu ya. Tika ada? Hadir, Prof. Marita ada? Belum ada. Muhammad Fauzal Akbar, Hadir, Prof. Nila Sari, Hadir, Prof. Rika Wahyuni, Hadir, Prof. Muhammad Ali Yasid, Muhammad Ali Yasid, Hadir, Prof. Andi Arham, Hadir, Prof. Zulfi Indriani, Hadir, Prof. Hadir. Muhammad Taufik. Muhammad Taufik belum ada. Andi Yasril Ananta, Nelsi Magata, Hadir, Prof. Jenete Hadir, Prof. Evelyn, Hadir. Nur Anissa Fajri, Hadir, Prof. Muhammad As'ad, Etri Rahayu, Hadir, Prof. Jumawati, Hadir, Prof. Devika Nur, Hadir, Prof. Siti Nurdia, Hadir, Prof. Dila Agrivina, Hadir, Prof. Fairuz, Hadir, Prof. Fadila Anissa, Hadir, Prof. Nisa Prawilia, Hadir, Prof. Hadir. Rismawati, Hadir, Prof. Idal Khairia, ada. Husnul Mufida, ada juga. Sarni Bella, Hadir, Prof. Stefani, Hadir, Prof. oke. Ada banyak yang tidak hadir, ada lima yang tidak hadir. Padahal tadi saya lihat ada 29, karena cuma 30 berapa? 31 berarti yang harus ada 30. Berarti cuma 2 mestinya. Saya ulang, pas saya panggil ulang, ini terlalu banyak yang tidak hadir. Mestinya cuma 2 yang tidak hadir. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kok 5 lah. Saya lihat tadi di ruang itu ada sudah 31, berarti cuma 1 orang yang tidak hadir. Kenapa saya tak panggil? Coba saya panggil ulang. Rismawati Herman ada? Rismawati Herman. Iya, hadir, Prof. Hadir? Iya, Prof. Iya, tadi saya panggil enggak, mengatakan tidak. Kemudian Marita, ada yang lihat di ruangan enggak? Misalnya dia enggak, siapa tahu dia enggak dengar, ada yang lihat gabung enggak? Marita belum gabung, Prof. Yang tadi Rismawati Herman memang baru bergabung. Oh iya. Muhammad Taufik Muhammad Taufik sudah bergabung, Prof. Hadir, Prof. Sudah ada.
Oke. Hadir, Prof. Idal Heria. Idal Heria. Saya lihat cuma satu orang yang tidak hadir, tidak bergabung kok. Ini. Idal ada nggak dilihat dia di layar? Sudah bergabung, Prof. Idal. Bergabung. Sudah tidak dengar. Husnul Mufidah. Prof. Hadir. Oke. Oke, cuma satu yang tidak hadir. Saya simpan sekarang dulu. Oke, minggu lalu kita sudah selesai sifat-sifat intermolekul, kita tinjau ulang ya. Jadi saya tukar sebenarnya. Jadi hari ini kita mau belajar stereokimia. Jadi mengenai tinggal momen dipol ya. Kita mau selesaikan momen dipol hari ini dan mudah-mudahan bisa masuk stereokimia. Minggu lalu kita kan sudah panjang ikatan, energi ikatan ya, orde ikatan, gitu ya. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari panjang ikatan, sudah tahu apa itu panjang ikatan, sudah bisa mengetahui apa-apa yang mempengaruhi suatu panjang ikatan. Ya, kemudian bagaimana menghitung juga sudah semua saya perlihatkan rumusnya. Nah, untuk suatu atom yang berikatan kovalen mononuklear, ya. Kemudian kalau atomnya itu tidak memiliki perbedaan keelektronegatipan yang besar, itu bisa menggunakan rumus Pauling ya. Tetapi kalau dia memiliki perbedaan keelektronegatipan yang besar, maka tidak bisa kita gunakan rumus Pauling itu. Maka ya kita gunakan rumus yang lain. Ya, begitupun juga ada hubungan antara energi ikatan dengan panjang ikatan. Gitu. Nah, saya mau kilas balik lagi tentang PR-nya sudah dikerjakan kemarin ya? Iya, sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik. Kita ya, lihat nggak ini di layar ini? Lihat di layar ini. Lihat, Prof. Lihat. Nah, ini adalah perhitungan energi ikatan. Jadi ini adalah rumus untuk mencari energi ikatan suatu ikatan antara dua inti atau molekul, dua inti atom ya. Misalnya antara A dengan B.
Jadi energi ikatan antara A dengan A dikali dengan E dengan itu diakarkan, kemudian dikali dengan harga mutlak XA dengan XB. XA itu adalah perbedaan keelektronegativan. Nah, ini rumusnya ya, sudah dicari. Nah, dari perhitungan itu kita bisa peroleh ini adalah energi ikatan antara dua atom yang disebut tabel segitiga energi, ya, triangle table, ya. Apa itu energi triangle table, energi triangle table. Jadi namanya tabel segitiga energi. Kalau Anda lihat tabel ini, antara atom apa dengan atom apa berikatan paling tinggi ikatannya, paling tinggi energinya gitu. Nah, sekalian, F dengan H, Pak. apa? F dengan H. H hidrogen dengan Fluor. fluor. Ya, yang 135 ini ya. Iya. Ya. Kemudian yang paling rendah apa? N. Nitrogen. Nitrogen sama nitrogen, Prof. Nitrogen dengan nitrogen berapa itu? 32. 32. Oh ya, paling rendah. Jadi artinya ikatan antara H dengan F itulah yang paling sulit lepas, ya. Ya. Senyawa HF itu sulit lepas. Kenapa? Terlalu tinggi energinya. Dan yang paling mudah lepas itu adalah N2. Saya kira I2 ya. Kalau I2 itu juga lebih ini rendah sekali, tapi dia 36 ya. Sebenarnya I yang paling rendah kalau menurut saya gitu. Oke, tidak apa-apa, kita lihat saja. Dulu waktu belajar dengan Ibu Pinca sudah diperlihatkan rumus segitiga ini ya, tabel segitiga ini. Belum, Prof. Belum pernah. Iya, Prof. Oke. Coba kita lihat soalnya. Dari energi ikatan itu kita bisa tahu perbedaan keelektronegatifan. Coba kita cari perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H. Nah, energi ikatan CH itu berapa tadi dari tabel itu? 99 kilokalori per mol. Energi karbon-karbon itu 80 kilokalori per mol. Hidrogen dengan hidrogen 104 kilokalori per mol. Nah, dari rumus tadi Anda peroleh CH berapa tadi? 99 kan? Masukkan saja. CC 80, BB apa barangkali namanya? Yang dimaksud di sini adalah bukan BB ini, HH ya, HH berarti 104. Nah, yang mau dicari ini salah ini mestinya di luar ini pangkat duanya ya. Bisa dilihat? Bisa. Iya, Prof. Yang ini dua ini pangkat duanya di luar. Ya. Oke. Akar 80 kali 104 berapa itu? $8.320, Prof. Oke, diakarkan, coba akarkan. Sembilan satu 91,21. 91,21.
Oke. 91. 91. Jadi kita angka 91 aja ya. Nah, sekarang kita cari perbedaannya ini kuadratnya. Berarti berapa itu? 8. Oke? Iya, Prof. 8. Nah, ini kan tadi dalam bentuk kilokalori. 1 kilokalori itu sama dengan 23 elektron volt. Jadi kalau 8 dibagi 23 itu sama dengan 0,34. Nah, karena ini pangkat 2, maka perbedaannya ini bisa diakarkan. Berapa itu? 0,34 sama dengan 0,59. Nah, dari hasil percobaan ternyata itu 0,4. Jadi ada perbedaan. Kira-kira dari mana itu perbedaannya? Kenapa tidak sama dengan hasil apalagi namanya itu pengukuran gitu ya? Nah, itu harus bisa dijawab. Oke. Nah, energi ikatan bisa juga dicari dari energi pembentukannya. Jadi misalnya ini apa ini? H2O kan? Ya. Iya, Prof. Pembentukan H2O itu dari antara 2 atom H ditambah dengan 1 atom oksigen. Berarti energi ikatan OH itu sama dengan 1/2 energi pembentukan ikatan H2O. Ya. Berarti nah ini anunya bisa cari dari sini. Ya, pembentukan H2O sekian minus 116 sekira ini bisa tidak didaftar. Kemudian pembentukan H2 itu sama dengan 104 tadi kan? 104 ya? 104 tadi. Iya, Ya, 104 karena ini ada 2 molekul H2 maka kita kali 2. Kemudian oksigen itu 118. Nanti di tabel segitiganya nanti dilihat. Ini saya belum saya kirimkan anunya ya, filenya ya. Belum, Prof. belum pernah dikirimkan, Prof. Kenapa? Ingatkan saya padahal nanti sebentar saya ingatkan saya sebentar ya, sebentar malam. Iya, Prof. Ingatkan saya sebentar supaya saya bisa kirimkan gitu. File yang bisa kita materinya ini banyak file saya ini. Nah, kemudian kita lihat H2O ya, H yang mati apa? Ini kan? O2. Ini mati. Iya, ini mati. 2H2 sama O2. Iya, jadi 4H tambah 2O tinggal itu kan membentuk 2O. Jadi kita jumlahkan aja ini dari atas. Jadinya minus 442 kilokalori kalau 2 molekul H2O. Kalau 1 molekul H2O cuma berapa? 110,5 kilokalori. Nah, kalau NH3 apa namanya kita mau cari coba ini ada soal ini. Diketahui pembentukan amoniak minus 11 kilokalori per mol. Hidrasin ya itu sama dengan 10 kilokalori per mol. Ini namanya hidrasin ya. N2H4 ya. NH2 ini hidrasin, ini senyawa apa nih? N2 kan? Nah, itu 170 kilokalori per mol. Nah, yang diminta berapa energi NH? Nah, kita mau nanti lihat di daftar di segi tabel segitiga apa benar atau tidak. Berapa energi ikatan NN? Nah, hitung kalau reaksi H2 hidrasin dioksidasi dengan hidrogen peroksida membentuk air dan N2. Nah, caranya pakai rumus ini saja, hukum Hess ya. Ini kan cara hukum Hess sebenarnya ini ya. Masih ingat hukum Hess?
Siapa yang masih ingat? Apa anunya hukum Hess itu bahwa apa itu? Tidak bergantung pada jalannya Reaksi. jalan reaksi, tapi hanya bergantung pada Hasil reaksi. keadaan awal dan keadaan Akhir. 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 Lupa itu dasar itu. Oke. Nah, tadi ini diketahui ini minus 22 kilokalori per mol. Kenapa minus 20? Padahal tadi 11 di situ. Dikali 2, Prof. Ya, dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 mol dalam reaksinya. Nah, sekarang pembentukan ya H kita balik supaya mati saat ini kan nanti ya. Ya. Jadi yang kita mau cari ini ya NH dengan NM. Sekarang H2 ya. Kita balik itu nanti. Nah, berapa pembentukan ini terbalik ini? Mestinya ya mau dicari ini sebenarnya nanti ya. Oke. Untuk energi ikatan NH itu 84 kilokalori dari hasil perhitungan ya. 252 kilokalori per mol, 84 kilokalori per mol. Nah, coba lihat di daftar, kita lihat daftar segitiga tadi. Berapa tadi itu dapat di situ? 84, Prof. 84. Coba cari di sini berapa tadi? Berapa di sini? 84. Ini di? Iya, Prof. Berarti benar dari hasil perhitungan hukum Hess kan? Bisa kita hitung dari situ. Oke. Nah, sekarang kita cari apalagi namanya untuk reaksi tadi itu pakai rumus ini aja ya. Kalau 32 tadi ini apa nih? Ini ikatan antara M dengan N ya. 32 memang tadi kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Ini. Jadi dari mana dapat itu? Dari sini juga tadi. Ini dari sini. Ya, 378 kurang 336 sampai ya. Itu. Oke. Nah, reaksi apa itu delta H? Delta H untuk energi tadi itu hidrasin. Langsung saja pakai rumus energi ikatan pemutusan dikurangi energi ikatan pembentukan. Nah, itu dapat minus 170 kalori. Nah, itulah cara menghitung ikatan, energi ikatan, panjang ikatan, energi ikatan, orde ikatan. Ya. Jadi nanti Anda pelajari lagi, bisa juga nanti cari sumber-sumber lain, ya. Oke? Iya, Prof. Oke. Baik, kita pindah ke momen dipol. Ada yang tahu apa itu momen dipol? Ada yang bisa memberikan penjelasan ke saya apa itu momen dipol? Tingkat kepolaran molekul, Prof. Besaran vektor yang digambarkan menggunakan momen ikatan. Ya, siapa lagi yang mau memberikan penjelasan yang tepat?
Biasanya molekul yang memiliki momen dipol itu pasti memiliki apa namanya, kutub positif dan kutub Negatif. Oke. Nah, coba kita lihat. Jadi molekul yang mempunyai momen dipol itu biasanya di simbol mu ya. Adalah molekul yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Misalnya HCl. HCl itu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kutub negatifnya di atom mana? Atom klor, Prof. Klor. Sedangkan H-nya itu ada di sedangkan positifnya ada di atom A dan dia lurus, linear dia, tidak membentuk sudut. Ya. Jadi kalau molekul seperti ini rumusnya gampang. Mu sama dengan D kali Z. Ya, ini rumusnya ini. Sudah pernah dapat? Pernah, Prof. Pernah, ada di Pesenden kan? Ada di Pesenden itu. Oke, mu sama dengan momen dipol. Ini, mu ini adalah momen dipol. D itu adalah jarak antara dua muatan, biasa diberi satuan sentimeter atau angstrom ya. Nah, Z itu adalah muatan. Muatan itu 1 SU sampai 10 pangkat minus 10. Nah, mu air H2 itu 1,84. Ya, bagaimana bisa menentukan 1,84? Padahal kalau dari rumus ini bukan 1,84. Nah, coba lihat bagaimana menentukan kedudukan. Nah, kalau air itu vektornya seperti ini ya, dia membentuk seperti tetrahedral ya, gini. Jadi vektornya itu arah vektornya itu ke oksigen ya, dan kedua atom H ini itu bermuatan positif. Ya, sedangkan di klormetan itu seperti ini, larinya ke Cl juga. Jadi positifnya itu ada di kedua atom H dan ini juga hampir sama dengan tetrahedral. Tapi kenapa CO2 ini linear? Dia tidak membentuk seperti ini, padahal ada dua di sini. Nah, ternyata dia linear. Dia mu-nya 0. Ya. Jadi CO2 itu tidak polar kan? Karena momen dipolnya tidak ada kan? Ya. Ya, Prof. Ya. Terus CH4, kenapa dia mu-nya 0? Padahal ada dia membentuk tetrahedral. Ternyata dia planar juga. Jadi CH4 itu tidak polar. Ya. Jadi kalau Anda mau cari ini pasti bisa kita jelaskan berdasarkan bentuk molekulnya juga ya. Jadi nanti kita lihat apa-apa saja yang mempengaruhi momen dipol. Oke. Nah, di dalam molekul itu kita bisa kenal momen ikatan. Apa itu momen ikatan? Momen yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan elektronegativan antara dua atom yang berikatan. Nah, biasanya momen molekul itu sama dengan jumlahnya momen ikatan yang ada di dalam. Jadi berapa momen ikatannya air itu kan misalnya 2 kali mestinya 2 OH kan? Ya. Ada 2 ikatan di situ kan? Ya. A2 itu ada dua ikatan OH. Berarti mestinya 2 kali ikatan OH. Tapi ya mari kita lihat. Nah, ini tadi saya sudah bilang. Momen ikatan OH itu 1,51 dB. Ya. Misalnya dBy ya. Nah, kalau kita jumlahkan itu berapa itu mestinya?
Halo? Kenapa nggak ada orang? Berapa? 0,2. 3,2. Tetapi ternyata itu cuma 1,84. 4. Nah, kenapa seperti itu? Karena adanya bentuk geometri yang mempengaruhi. Nah, caranya mencari seperti ini. Nah, jadi kita tahu ini sudutnya adalah sudut alfa. Ya. Berapa sudut alfanya itu adalah 38 derajat, gitu ya. Jadi ada 76, alfa sama dengan 38 gitu. Jadi sin alfa sama dengan P, nanti ada cara mencarinya yang lebih mudah nanti, tapi ini hanya kita mau mencari secara geometri dulu ya. Sin alfa sama dengan P ini, panjang ini. Ya. P per mu OH. Berarti P sama dengan mu OH sin alfa. Nah, mu air sama dengan P tambah P, berarti 2 kali P sebenarnya ya. Tadi 1,4 sama dengan sekian. Jadi mu OH itu 1,84 per 2 kali 0,615 sama dengan 1, itu 1,5 persis dari situ. Nah, rumus umumnya adalah ini. Ini saja dicatat ini, yang lain, tapi itu juga bisa nanti dilihat. Mu kuadrat sama dengan mu 1 kuadrat tambah mu kuadrat 2 tambah 2 mu 1 kali mu 2 cos alfa. Yang penting tahu cosnya. Alfanya berapa. Nah, cara mencarinya itu dari sini. Ya, dari sini sama tadi itu. Nah, ternyata setelah sampai itu dapat dihitung persis sama dengan tadi itu, dengan menghitung tadi itu ya. Ini rumus ini ya. Jadi kita dapat rumus ini dan kita bisa kembali ke rumus air tadi ya. Ini 1,4 dB kuadrat semua tadi ya, 2 mi OH kuadrat. Kenapa 2? Karena ada 2 ikatan OH. Kemudian 2 kali, ini harus 2. Tapi ini kan 1, ya. Mi OH 1 minus 0,4838 OH kuadrat. Kita kasihkan jadi OH kuadrat. Karena kali. Nah, akhirnya kita dapat 1,50 dB. Itu persis sama dengan tadi, dengan cara mencari sendiri tadi. Kemudian bagaimana kalau dalam metanol? Ya, OH dalam metanol. Nah, kita harus mencari OH dengan OC. Ya, ini O dengan OC. Nah, kita dapat itu sama dengan berapa? Hasilnya ini dari sini. Ya, nah, itu sama dengan kita bisa cari dengan mencari dari sini. Oke, nah dari perhitungan tadi maka kita bisa peroleh NH 1,3 dB, OH 1,5, SA 0,7. Ini saya kira Anda sudah lihat di tabel yang ada di Pesenden atau di buku-buku lain ya. Nah, kemudian momen gugus. Momen gugus adalah momen ikatan yang ada pada gugus. Misalnya gugus metil, gugus gugus N2 dan sekali. Ada gugus NO2. Catat bahwa momen gugus aromatik itu selalu lebih besar daripada momen gugus alifatik ya. Jadi kita lihat daftar ini. Sudah lihat daftarnya ini? Sudah, Prof. Oke. Coba perhatikan semua. Apakah selalu lebih besar
aril daripada alkil, maksudnya yang terikat dengan senyawa aromatik. OCH3 metoksi. Gugus metoksi lebih besar aril kan? Gugus amina lebih besar aril. Brom Lebih besar. lebih kecil kan? Iya. Catat. Nanti kenapa bisa lebih kecil? Cl juga lebih kecil. Lebih kecil. Okay. Yang lainnya OH juga lebih kecil. Jadi ada 3 yang lebih kecil. Tapi pada umumnya, ya, pada umumnya itu selalu lebih besar yang berikatan dengan aromatik. Tetapi ada 3 gugus menyimpang dari aturan yang saya bilang tadi. Br, Cl, OH. Itu selalu lebih besar daripada aril. Apa penyebabnya? Ada efek induksi. Ya, efek induksi. Sedangkan mesomerinya M+. Jadi efek induksinya I-, sedangkan mesomerinya plus. Ya. Halo? Iya, Prof. Sudah tahu nggak efek apa itu induksi? Dan apa itu mesomeri? Induksi itu adalah pengaruh ke elektronegativan, ya? Oke. Ya. Mesti ingat, kalau mesomeri itu adalah pengaruh resonansi atau hiperkonjugasi. Ya, masih ingat? Atau enggak pernah yang tahu? Baru dengar? Yang mesomerinya baru. Mesomerinya belum, Prof. Mesomeri itu sebenarnya adalah pergerakan elektron. Kalau induksi itu tidak ada elektron yang bergerak, cuma gaya, ya, gaya elektrostatik saja. Oke? Iya, Prof. Induksi itu hanya gaya elektrostatik, adanya pengaruh positif atau negatif, ya. Sedangkan kalau mesomeri itu ada pergerakan elektron yang biasa disebut resonansi dan hiperkonjugasi, ya. Oke, harus tahu itu, ya. Jadi yang menyebabkan ini, kalau ada induksi negatif, mesomeri positif, pasti itu seperti itu. Nah, kalau lebih dari 1 gugus, maka biasa cocok dengan momen molekul, tetapi lebih banyak yang menyimpan. Kenapa? Ada pengaruh sterik, ada pengaruh steriknya. Ya, misalnya ini adalah senyawa apa ini yang Br ini adalah bromobenzena, ya. Ini adalah bromobenzena. Bukan. Meta bromo nitrobenzen, ya. Meta bromo nitrobenzen. Masih ingat itu meta, orto dan para? Masih, Prof. Oke, jadi kalau dia kedudukannya posisinya 1,3 itu meta. Kalau 1,2 apa namanya? 1,2? Kalau posisinya 1,2? Meta. Kalau meta 1,3.
Kalau Para. meta, Para, ya? Prof. Bukan. Kalau 14, Satu. 14 itu para, 12 itu adalah Orto. Orto. 12 orto, 13 itu meta, 14 itu adalah para. Para. Oke. Baik. Nah, ini rumusnya sama dengan kemarin yang tadi itu, rumus untuk memendipol, ya. Jadi untuk mencari itu kita pakai rumus ini saja. Yang tadi yang saya kasih tadi. Bisa juga pakai ini dengan menggunakan rumus apalagi trigonometri, ya. Nah, jadi harga momen dipol meta nitrobromobenzen itu 3,40. Nah, itu. Jadi nah, ada juga kalanya kita bisa jumlahkan saja, nah, atau bisa diperkurangkan. Ada yang kalau para itu enak, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, tergantung nanti arah momen dipolnya, ya. Arah momen dipolnya. Kalau dia searah maka kita jumlahkan. Kalau tidak searah kita perkurangkan. Kalau seperti ini searah, ya. Ini searah. Kalau ini bertentangan maka dia dikurangi. CL naik, N2 turun. Kalau ini sama-sama turun. Gitu. Oke. Nah. Belum dikasih Iwan, Pak? Dan dulu. Ya. Oke. Nah. Tetapi bisa juga dengan menggunakan rumus tadi. Tapi sama aja nanti kita lihat, ya. Nah, kalau dia para berapa anunya? Berapa kosnya itu kalau para? Berapa derajat? Kalau para itu 180 kan? Ya. Iya, Bro. 180. Kalau meta berapa? 120. Kalau apa itu? Orto berapa? 60. 60 derajat kan? Masa enggak ini? Ini kalau ini kan ini orto kalau begini. Antara ini dengan ini kan 60. Kalau antara ini dengan ini 120. Kalau ini ke sini 180. Jadi itu dimainkan nanti, ya. Nah, kalau ini seperti ini meta, maka dia 120. Jadi kalau meta dihidroksi benzen, ya, maka itu pakai 120. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum saya lanjut. Jadi untuk mencari momen dipol senyawa aromatik itu bisa kita lihat gugusnya saja, ya. Lihat dari gugus. Tapi dengan menggunakan rumus tadi itu, rumus mencari momen dipol tadi. Oke? Nanti latihan ya. Iya, Bro. Iya, Latihan Bro. di rumah. Latihan di rumah, ya. Coba kita perhatikan lagi beberapa senyawa hidrokarbon. Bagaimana memindipolnya senyawa karbon? Alkana atau parafin seperti CH3 apa itu hampir dikatakan munya sama dengan 0. Makanya kalau seperti apalagi namanya itu senyawa apa itu yang biasa dipakai ini senyawa normal heksan, ya, normal heksan CH3, CH2, 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 CH3
Itu mendipolnya nol. Makanya dikatakan senyawa apa dia? Misalnya senyawa non heksan itu Anda biasa katakan senyawa apa? Polar. Non-polar. Kenapa non-polar? Karena momen dipolnya sama dengan Nol. jadi ini tempatnya Anda pelajari ini. Kenapa bisa itu non-polar? Oh, ternyata momen dipolnya nol. Ya. Jadi itu kita belajar begini, itu ada artinya gitu ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan praktek atau melakukan penelitian, kenapa harus direndam dengan momen dipol dengan apa nih, dengan normal heksan lebih awal? Kenapa alkohol? Oh begini, kita mau tarik senyawa-senyawa polar. Nah, kalau non polar praktis adalah senyawa non polar yang ditarik, gitu ya, atau senyawa-senyawa yang rendah kepolarannya, gitu ya. Oke, senyawa ini saja, senyawa apa namanya ini? Tahu? Toluena. Senyawa apa itu? Ini ada gugus metil di benzena. Apa namanya? Metil benzena. Metil benzena. Nama kerennya apa? Toluena, Prof. Toluena. Itu dipolnya 0,4. Jadi dia toluen ini itu lebih polar dibanding dengan normal heksan. Tentu tahu apa penyebabnya. Kalau begitu ada kutub positif dan kutub negatif. Di mana dia kutub positif dan negatifnya? Harus mencari di sini coba. Karena terjadi hiperkonjugasi. Terjadi hiperkonjugasi, bukan resonansi tetapi hiperkonjugasi. Karena H alfanya itu bisa putus dan membentuk seperti ini. Ini nanti ini ya. Tandaikan kita di kelas, saya bisa tunjukkan dengan perjalanan elektron itu sehingga bisa membentuk senyawa seperti ini empat-empatnya. Jadi selalu seperti ini. Oleh karena itu dia memiliki non polar. Ya. Oke. Tapi kenapa senyawa ini? Senyawa apa ini? Senyawa apa ini? Stiren. Stirena ya. Ya, biasa juga disebut vinyl benzen. Ini kan etilen ini. Ya kan? Etena. Etena berkaitan dengan benzen. Jadi namanya vinyl, ini vinyl benzena atau biasa nama kerennya stirena. Ya, stirena. Ini momen dipolnya nol. Ya, karena dia tidak bisa melakukan hiperkonjugasi maupun resonansi. Tidak ada penyebabnya sehingga bisa melakukan resonansi. Maka dia dikatakan tidak polar. Stiren itu tidak polar. Nah, bagaimana alipatita jenuh? Nah, kalau ini senyawa apa namanya ini? Ini ikatan rangkap 3 di sini sebenarnya. Ya. Senyawa apa ini? Senyawa metil? Bukan. Senyawa etuna, propuna ya. Ini adalah senyawa propuna, ikatan rangkap 3 ini, senyawa propuna. Oke, nanti kita itu ternyata dia polar, lebih polar daripada toluen. Nah, kemudian senyawa azulen. Ini senyawa azulen namanya nih. Cincin berapa ini? Ini cincin, ini sebenarnya sama dengan, hampir sama dengan naftalen ini, 10 juga atom C-nya. Cuma dia tidak C6 kan? Oke? Iya, Prof. Ya, ya. Ternyata ini
Ya, kalau naftalen itu kan tidak ada momen dipolnya. Kalau ini ada, dia bisa bermuatan positif di ujung satu dan bermuatan negatif di ujung yang lain. Nah, makanya dia momen dipolnya satu dB. Dia sangat polar. Nah, bagaimana dengan ini? Duren ini senyawa duren. Momen dipolnya 0. Kenapa? Di sini ada keseimbangan, sama-sama daya tariknya, sehingga dia momen dipolnya 0. Nah, coba perhatikan lagi daftar ini. Coba lihat daftar, semua ini adalah senyawa klor. Metil klor 1,84. Etil klorida 2,05 dB. Kemudian kloropropan itu 210. Kemudian ini, nah, kenapa ini rendah sekali nih, 0,44? Karena Ini kok ikat tinggi. tiga, Prof. Ya, kenapa bisa ikatan rangkap tinggi? Kenapa bisa rendah? Nah, nanti kita harus bisa dijelaskan itu. Ya, ini penjelasannya. Jadi Anda lihat di tabel bahwa ini ya lebih kecil yang berikatan rangkap 3 daripada yang berikatan rangkap 2. Karena apa? Di sini ada delokalisasi elektron, sedangkan ini tidak ada. Ya. Yang menyebabkan itu adanya delokalisasi elektron atau terjadinya resonansi. Jadi penyebabnya itu adalah resonansi. Oke, saya kira momen dipol sudah selesai. Jadi kita sudah paham tadi bagaimana mencari momen dipol suatu senyawa dan bagaimana kita memprediksi bahwa molekul itu adalah molekul polar, semipolar, atau sangat polar dan lain sebagainya. Berarti dari situ kita lihat. Yang jelas dari tadi kita pelajari itu apa yang mempengaruhi sebenarnya kepolaran suatu senyawa. Yang pertama tadi pasti Anda mengatakan ke Negatifan. Kemudian yang kedua apa? Bentuk Molekul. bentuknya molekul, bentuk molekul. Kemudian yang ketiga apa? Hiperkonjugasi Adanya delokalisasi elektron. Ya, adanya resonansi, adanya mesomeri, ya. Jadi faktor induksi dan faktor mesomeri itu sangat berperan, ya. Jadi Anda sudah tahu sekarang, ya, membedakan, melihat, oh ini ada di sini, ada induksi seperti ini, ada mesomerinya seperti ini, ini berarti dia terjadi kontraksi misalnya, ya. Oke. Pertanyaan, kalau kita pindah ke sifat-sifat keasaman dan kebesaan. Kemarin dengan Ibu Pinca, kok enggak diajarkan seperti itu ya? Maaf Prof, kemarin itu kami presentasi, jadi materinya itu dari kami yang buat PPT. Jadi tidak tahu apa yang boleh anunya. Pokoknya berarti mahasiswa yang cari sendiri, ya. Iya, ada JRPS Prof dikasih. Ya, tapi enggak dapat materinya kan? Enggak ketemu. Iya, ada beberapa. Oke, baik. Ini memang agak sulit itu karena materinya ini adalah materi saya sendiri yang buat, ya. Ini sebenarnya sudah lama saya mau buat jadikan. Tapi itu juga salahnya Bu Pinca enggak tanya-tanya saya materinya, jadi enggak sempat juga saya kasih gitu. Kalau Pak Iwan Dini dulu sempat saya kasih gitu, jadi dia ini aja yang dikasih dengan Bu Neti gitu.
Oke, ada pertanyaan atau ada? Enggak ada. Saya Prof. Ya, silakan. Bisa minta tolong Prof naik-naik anunya. Nah, naik. Iya. Ya, di mana daerah mana dia? Apakah Yang bagian terakhir kayaknya tadi Prof yang ada delokalisasi elektron. Ya, Sini. nah yang ini. Nah, Iya kan ini yang mempengaruhi momen dipol itu adanya delokalisasi sehingga ikatannya menjadi lebih iya. pendek. Yang dimaksud itu rangkapnya Prof. Iya, menjadi ikatan rangkap di Jadi situ sehingga dia ini menjadi jadi Prof kan begini, kan dulu kan. kalau dia membentuk ikatan rangkap berarti dia lah tambah kuat kan ya energinya kan. Iya Prof. Berarti menjadi lebih pendek lagi dia. Jadi kan tali momen dipol dipengaruhi oleh jarak kan. Iya. Semakin pendek jaraknya semakin apa? Semakin kuat ikatannya. Enggak, semakin kuat ikatannya. Ya, sekarang semakin mendipol semakin apa? Kalau pendek ikatannya. Jaraknya semakin kecil. Menjadi kecil. Semakin kecil. Semakin kecil. Kan dipengaruhi oleh jarak antara dua muatan. Semakin jauh jaraknya antara dua muatan itu, semakin besar momen dipolnya. Nah, sekarang tadi jaraknya menjadi lebih pendek kan, jadi dia menjadi kecil, gitu ya. Iya Prof. Oke. Paham Prof, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada kita lanjut. Selesaikan hari ini kita sifat-sifat intermolekuler tinjauan ulangnya ya. Ya Prof. Oke, kita lihat sifat-sifat keasaman dan kebasaan. Nah, dalam senyawa organik, ya itu sangat banyak senyawa, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam. Cuma beda dengan anorganik. Kalau anorganik kan, langsung kita lihat ada H+ keluar. Kalau basa, tidak ada H+, tapi yang ada OH-, ya kan? Ataukah ada proton. Nah, kalau ada mengangkat proton apa dia? Kalau dia melepaskan proton itu dia asam, ya kan? Tapi tetap dipakai di sini, Kalau anorganik kan besar kan kelihatannya gitu ya. Tapi di organik itu enggak. Jadi kita nanti melihat dari faktor induksi dan mesomeri sehingga nanti ada ini asamnya kuat, ini kebasahannya kuat dan seterusnya. Ya. Jadi kereaktifan senyawa organik itu ditentukan oleh gugus fungsi. Ya. Nah, gugus fungsi itu ada yang bersifat induksi, ada yang bersifatnya mesomeri. Oke. Kalau induksi ada yang mendorong elektron itu +I namanya. Kalau menarik elektron -I. Nah, mesomeri juga ada dua dan hiperkonjugasi. Itu resonansi dan hiperkonjugasi. Jadi mesomeri itu resonansi dan hiperkonjugasi. Kalau dia meninggalkan gugus maka dia +N namanya. Kalau menghampiri gugus namanya -M. Coba kita lihat contohnya. Kalau NO2, gugus NO2 itu masuk ke gugus fungsi, ya kan? Dia keluar ke O kan? Coba kalau saya ngomong, saya tanya supaya jangan seperti saya orang gila ngomong sendiri gitu. Iya. Kalau tidak nyaut-nyaut gitu saya jadinya ini enggak bagus enggak. Oke. Kalau saya bilang iya atau ya, kalau tidak setuju baru kau bilang tidak. Bagaimana bisa gitu? Itu caranya kalau orang belajar. Jangan diam aja lihat. Oke. Baik. Nah, ini NO2. Kalau kita lihat
oksigen ini kan sangat elektronegatif kan? Ya. Iya, Prof. Berarti dia lebih suka menarik elektron. Nah, ini kan mesomerinya dia lari ke sini nih. Dia lari keluar. Makanya lari, kalau ada bensin di sini, maka bensin itu lari ke sini, menumpuk ke sini. Berarti dia mesomerinya namanya negatif. Berarti menghampiri gugus fungsi. Fungsi. Oke, sekarang kenapa minus I? Karena dia ini kaya dengan elektron. Kalau kaya dengan elektron berarti gayanya, gaya induksinya, induksi itu gaya. Tapi itu selalu dikala biasanya itu induksi itu dengan mesomeri. Kenapa? Saya mau tanya, ada yang tahu kenapa kalah selalu itu induksi daripada mesomeri? Dalam kehidupan sehari-hari saja bisa kita buktikan. Ada tahu nggak? Nggak ada. Tidak, Prof. Coba saya kasih contoh. Kalau ada orang jatuh cinta sama cewek kita anggaplah sebagai sebagai gugus fungsi bermuatan negatif misalnya. Cowoknya bermuatan positif misalnya. Itu kan gaya ya? Ya. Iya, Prof. Kalau ini gaya saja dan tidak bergerak, memang daya tariknya tinggi. Tetapi kalau tidak maju-maju cuma cinta dalam hati saja, maka tidak terjadi apa-apa. Ya kan? Setuju, Bro. Iya. Nah, kalau laki-laki biar jelek itu laki-laki tapi berani maju menyatakan cinta, aku cinta padamu, maka pasti dia lebih bukan gaya saja kan, tapi bergerak. Aksi lebih penting, makanya kalau itu gaya dibanding dengan aksi. Sudah mengerti toh? Iya, Mengerti, Prof. Oke, Prof. Ya, Prof. Jadi kalau itu gaya dengan mesomeri, gaya induksi itu lebih kecil, biar dia suka menarik tetapi tidak bisa. Oke, metil itu gaya positif, ya, induksinya positif, mesomerinya juga positif, saling mendukung dia, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ini juga sama-sama negatif, tidak ada masalah, ya. Cuma ada nanti itu yang bertentangan, seperti misalnya OH. OH itu mesomerinya positif, tetapi dia gaya induksinya, tapi nanti ini kalah dia nanti ini gaya induksi karena mesomeri lebih kuat. Kemudian di sini juga Cl, begitu juga positif mesomerinya, tapi gaya induksinya negatif. Jadi faktor yang mempengaruhi keasaman dan kebasaan, yang pertama efek induksi, itu. Yang kedua efek Mesomeri. Yang ketiga efek ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen juga itu, ya, mempengaruhi juga. Nanti saya perlihatkan nanti. Efek sterik juga. Dan yang terakhir adalah efek dielektrikum. Nah, efek induksi. Yang pertama, coba perhatikan antara asam asetat dengan fluoroasetat. Asam alfa fluoroasetat. Mana yang lebih asam ini? Asam asetat dengan asam alfa fluoroasetat. Asam alfa fluoroasetat. Masa sih? Asam asetat, Prof. Saya ulangi, kan ini suatu asam dengan gugus penarik elektron akan memperbesar keasamannya. Berarti ini kan lebih asam. Asam fluoroasetat lebih
lebih. Kenapa? Karena ada gaya induksi fluoro lebih besar kan? Iya. Iya, dia menarik di sini sehingga H plus mudah putus, mudah lepas, ya kan? Iya. Nah, jadi suatu asam dengan gugus penarsil akan memperbesar keasamannya. Tapi ingat, ada lagi kaidah kedua. Semakin besar keelektronegatifan gugus minus I tersebut, makin kuat keasamannya. Nah, coba mana yang lebih asam? Kalau fluor dengan Cl. Fluor. Fluor. Lebih asam karena lebih besar Elektronegatif. elektronegatifan fluor daripada Elektronegatifannya. fluor. Oke, yang ketiga. Semakin banyak minus I-nya, semakin kuat asam yang bersangkutan. Cl3, Cl2, Cl. Mana yang paling asam? Cl3. Iya, Cl3 tentunya yang lebih asam. Asam. Jadi semakin banyak yang menarik atau minus I-nya, semakin banyak minus I-nya semakin asam. Sekarang, akan tetapi kalau letak gugus minus I jauh, maka pengaruhnya hanya sedikit. Misalnya, antara ini dengan ini, maka yang banyak, ya, yang lebih asam adalah yang lebih dekat. Kalau sudah jauh, tidak terlalu jauh pengaruhnya. Oke? Ya, Prof. Iya, Prof. Bisa dimengerti? Oke. Kemudian yang berikut. Nah, minus I sudah kita lihat pengaruhnya ya. Apa tadi pengaruhnya pertama? Bahwa kalau mengandung minus I itu pasti lebih asam. Lebih asam. Oke. Yang kedua, kalau lebih elektronegatif lebih asam. Akan lebih asam. asam. Sekarang kalau lebih banyak Lebih asam. lebih asam. Kalau sudah jauh Tidak asam. Juga asamannya berkurang. Asam. kurang asam. Kurang asam. Tapi jangan bilang kurang ajar, kurang asam. Oke. Yang berikut kita masuk kepada plus I. Apabila satu asam mempunyai gugus plus I, nah, pendorong elektron, maka asam tersebut akan berkurang keasamannya. Beda tadi kan, kalau tadi memiliki minus I, itu membuat lebih kuat asamnya. Kalau ini justru kurang asamnya. Coba contohnya, contoh asam formiat dengan asam asetat. Mana yang lebih asam? Asam formiat lebih Asam asam. formiat. Kenapa? Karena tidak ada plus I. Tidak ada gugus pendorong elektron. Elektron. Kalau asam asetat ada, CH3-nya ada. Itu yang disebut dengan gugus pendorong elektron. Elektron. Dia memiliki plus I. Makin kuat gugus plus I-nya, makin kecil keasamannya. Nah, coba bandingkan ini. Plus I-nya ini adalah CO minus. Kalau ini CH3. Jadi ini lebih tinggi ini. Ya, lebih tinggi plus I-nya. Makanya dia lebih kurang asam. Nah, coba bandingkan lagi nih. NH3 ini apa ini? Amonia kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Kalau ini apa namanya nih? Metilamina. Metilamina ya. Kalau ini? Dimetilamina. Ya, oke. Mana lebih banyak? Plus ini nih. Mana yang paling banyak plus I-nya? Metilamina. Dimetilamina. Ini penjelas saja, ini dua, ini satu, ini tidak ada. Maka PKB-nya itu menjadi lebih besar. Makanya NH3 itu lebih
lebih kurang kebasaannya dibanding dengan ini. Oke, itu faktor apa tadi? Efek apa tadi? Faktor apa tadi? Induksi. Sekarang faktor Mesomerik. ini kuat ini. Ini kalah nanti itu faktor induksi dengan faktor mesomerik. Oke, kita lihat. Ini asam benzoat. Pengaruh mesomerik lebih besar daripada pengaruh induksi. Saya sudah bilang tadi kan? Terhadap sifat keasaman dan sifat kebiasaan. Ini namanya apa ini? Asam benzoat. Ini asam parahidroksi benzoat. Asam parahidroksi benzoat atau asam 4-hidroksi benzoat. Kalau ini asam 3-hidroksi benzoat atau asam metahidroksi benzoat. Mana yang paling asam? Tiga hidroksi benzoat. Yang paling kuat ini dia asam benzoat. Asam benzoat ini kan? Ya, asam benzoat yang paling asam. Baru disusul apa? Ini. Sedangkan ini paling tidak asam. Nah, kalau kita lihat efek induksinya, ini kan minus I ya. Mestinya asam parahidroksi lebih kuat daripada asam benzoat. Kenyataannya tidak demikian. Itu disebabkan adanya mesomerik. Siapa itu? Ganggu, nggak didengar orang nanti. Yang bermasalah itu di mute. Oke, mari kita lihat ini parahidroksi benzoat. Ini kelihatan ada resonansi ke sini, keluar. Berarti di sini jadi negatif kan? Ya. Iya. Kalau di sini ada negatif, sulit lepas karena ada pengaruh resonansi. Sulit keluar. Kan semakin mudah lepas H di situ, semakin mudah, semakin asam kan. Tapi karena adanya mesomerik di situ, maka kenapa dia sulit lepas? Karena di sini ada negatif. Negatif dengan positif kan Tarik menarik. Jadi sulit juga. Ya. Jadi para orto asam benzoat terjadi muatan negatif yang cenderung berinteraksi dengan atom hidrogen sehingga H sulit lepas, bersifat asam. Ya, hal serupa terjadi pada nitrofenol. Nah, di nitrofenol juga begitu ya. Oke. Jadi juga ada di sini. Sehingga H di sini juga sulit lepas. Kenyataan juga menunjukkan bahwa ternyata aniline lebih besar kebasaannya dibanding dengan ini benzilamina, betul, atau 1-fenil metamin. Malah 50 ribu kali lebih kecil kebasaannya dibanding dengan amina. Itu juga karena faktor apa? Mesomerik. Oke. Yang berikut adalah faktor ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah antara, masih ingat apa itu ikatan hidrogen? Ikatan yang terjadi antara atom hidrogen yang sangat hidrogen yang terikat apa? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara hidrogen, ingat, hidrogen yang terikat dengan Ada unsur yang sangat elektronegatif dengan unsur yang sangat elektronegatif. Ya, jadi harus
ingat bahwa arus yang terikat, H ini terikat. Misalnya kenapa tidak ada ikatan hidrogen dalam misalnya ether saja. Ether ada ikatan hidrogen enggak? Enggak ada kan? Tidak ada, Prof. Tidak ada, karena ada O, tapi tidak ada hidrogen yang mengikat terhadap O. Ya. Nah, sekarang coba lihat ini. Ada 4 asam di sini. Pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Mana yang paling asam di sini? Ini kan? Iya, iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Kenapa? Karena ada 2 OH. Nanti di sini yang melakukan ikatan hidrogen, sehingga ini mudah sekali lepas. Ya. Nah, dan bentuk cincin kelat. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini menyebabkan ini adanya di sini ikatan hidrogen, ini ada ikatan hidrogen, menyebabkan mudah lepas. Ya, sedangkan kalau ini tidak bisa, tidak ada, justru terikat dengan hidrogen, tidak lepas dia, maka dia. Nah, yang terakhir adalah efek dielektrikum dan faktor sterik. Nah, itu kita menggunakan rumus ini, persamaan Bijen, tapi nanti di S2 S3 lah baru belajar itu, dan kita lihat ternyata faktor itu yang sangat mempengaruhi. Oke. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Sampai jam berapa kita di sini? Jam 9 ke 9.10. 10 ya. Saya kira cukup hari ini, dan nanti Anda menyimpulkan, tugasnya adalah menyimpulkan untuk sifat-sifat intermolekuler. Ada berapa sifat intermolekuler tadi yang kita pelajari? Panjang ikatan, apa lagi? Order ikatan, Energi ikatan, momen dipol, sifat keasaman, dan sifat. kebangsaan. Nah, Anda membuatlah di situ, membuat kesimpulan, membuat outline supaya apa outline-nya? Yang pertama adalah apa itu setiap tadi itu, misalnya panjang ikatan. Apa itu panjang ikatan? Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi panjang ikatan? Yang ketiga, bagaimana menghitung panjang ikatan? Gitu ya? Nah, bagaimana kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam laboratorium misalnya. Nah, itu semuanya harus bisa dijadikan outline. Begitupun juga energi ikatan. Ya, apa itu energi ikatan? Apa yang mempengaruhi energi ikatan? Kemudian bagaimana apa yang mempengaruhi dan bagaimana menghitung energi ikatan itu. Begitupun juga momen dipol dan sifat keasaman dan kebasaan. Oke. Itu ya, itu tugasnya, dan nanti dimasukkan dalam pipa lab ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Ya. Bisa diketik. Ya. Kalau ada program strukturnya itu lebih bagus diketik gitu ya. Tapi nanti saya kirimkan juga ini. Ya, sebentar saya kirimkan. Saya kirimkan kemana ini? Ke Keti. Tingkat, Prof. Ke 2 tingkat saja, Prof. Yang selalu hubungi saya.
Iya, iya. Iya, Prof. Oke, Iya, oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kita berpisah? Ya, silakan. Ini, BMS dari ini. Efek induksi di, ya. Apakah dia apa namanya masalah memendikol atau sama besar? Oh, oh iya. Oke. Oh ini, ya. Yang mana tuh? Yang mana ini? Ini, kan bukan, ini mendatangi nih, bukan meninggalkan nih, mendatangi nih. Jadi nanti itu bensin ke sini, masuk ke sini. Dia itu tanda petanda ke oh dia. Maksudnya itu nanti didatangi oleh, jadi nanti itu pasangnya elektron dari bensin masuk ke sini. Ini kan gugus fungsi ini secara keseluruhan ini. Iya, bukan sendiri-sendiri ini satu gugus fungsi ini namanya ini NO2. Ini gugus fungsi NO2 namanya. Nah, iya, nanti kalau ada bensin di sini, gugus bensin itu akan nanti masuk ke gugus fungsi ini. Beda dengan ini. Beda dengan ini nanti masuk ke bensin. Bukan keluar ke sini tapi keluar ke bensin. Sama dengan ini. OH, ini terdapanannya ke sini dia. Ke bensin dia nanti. Makanya dia dikatakan keluar dari gugus. Nah, ini juga keluar juga dari gugus. Oke. Baik. Kita hentikan ini. Oke. Sudah ngerti ya, Pak Asad ya? Sudah? Nah, baik. Jadi semakin jelas. Jadi itulah sifat-sifat intramolekuler. Nanti kalau Anda nanti di laboratorium atau di apa itu penelitian di laboratorium melakukan ini jadi asisten, maka Anda tidak bingung, ya, tidak bingung dengan tahu bahwa oh ini lebih biasa, ini lebih biasa. Kalau misalnya begini, Anda praktikum, Anda sebagai asisten misalnya, tiba-tiba ada nanti tidak ada zatnya, sedangkan zatnya itu tujuannya hanya untuk mengasamkan misalnya sebagai katalis asam. Maka Anda gantikan dengan apa? Asam lain yang harus mirip dengan itu. Nah, itu maksudnya Anda pelajari ini. Berkeras, harus asam itu, padahal tidak ada asamnya. Maka prakteknya tidak jadi. Nah, maka dianggaplah asisten bodoh.
kimia organik fisik, sudah belajar kimia organik 2, sudah belajar kimia organik bahan alam, dan seterusnya. Jadi harus bagaimana supaya Anda kreatif dan inovatif gitu. Nah, ini mata kuliah yang saya berikan di semua ini adalah mata kuliah yang bisa membuat Anda kreatif dan inovatif gitu. Ya. Nah, tugas saya itu adalah untuk membuat Anda pintar. Ya, tapi kalau Anda tidak ikuti dengan baik, maka Anda ya rugi. Ya. Rugi karena tentu saya berharap ilmu yang saya peroleh, yang saya miliki Anda bisa serap gitu. Ya. Anda bisa ambil. Rugi kamu sudah capek-capek kuliah di UNM tapi tidak bisa ambil ilmu saya gitu. Ya. Nah, saya juga rugi gitu. Saya juga rugi karena saya sudah sudah capek-capek kuliah di Jerman, kuliah di ITB, tetapi kok tidak bisa mentransfer ilmu ke mahasiswa saya gitu. Ya. Nah, kuncinya itu adalah tidak habis di sini, tetapi nanti kalau pulang di rumah diulang lagi, nanti minggu depannya kalau kita ketemu lagi, oh saya sudah pelajari ini, kok saya bingung kenapa bisa seperti ini, itu baru namanya orang kuliah, mencari terus. Tapi kalau pulang di rumah tidur, nonton, lihat Facebook, nggak bisa, ya, nggak bisa jadi mahasiswa yang benar, ya, karena hal seperti itu bisalah, nggak apa-apa misalnya lihat WA, tetapi ada waktunya, ya, 10 menit, 15 menit lihat lagi WA. Apalagi seperti yang siapa ini yang selalu hubungi saya biasa, sudah 15, sudah ada setengah jam saya memberi jawaban, belum dia sampai karena biasa saya bilang pasti ini kuat belajar ini. Yang saya khawatirkan kalau dia lihat YouTube saja terus gitu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Atau ada hal-hal yang mau ditanyakan yang bukan pelajaran tentang saya, tentang apa namanya? Silakan. Apa? Asal, silakan Yasin. Motivasi dalam belajar, Prof. Itu motivasinya itu. Prof, saya mau bertanya untuk ini. Silakan, siapa? Yasin, siapa? Yasrin. Siapa tadi itu? Sudah ini Prof, sudah ditanyakan tadi. Apa itu? Apa yang ditanyakan, Pak Sid? Yasin. Prof, tempat untuk daftar hadirnya apa? Putus-putus. Siapa yang bisa bantu itu? Asal barangkali bisa, lebih bagus anunya. Apa pertanyaan tadi itu? Mengenai daftar hadir. Mengenai daftar hadir, Pak. Kayaknya daftar hadir. Ya, saya sudah absen tadi, yang tidak hadir satu tadi. Siapa tadi itu? Mari. Ada di ternyata, Prof. Ada di semua? Ada tahu. Ada di tadi, Prof. Hadir, Prof. Marita hadir, Prof. Marita hadir, Prof. Ini tadi terkendala jaringan katanya, jadi. Oh, jadi saya Marita, berarti hadir sekarang ya? Iya, Prof. Oke. Iya, Prof. Marita hadir, Prof. Oke. Saya sudah berubah. Terus ini yang yang absennya siapa lagi namanya nih? Yang absen pakaiannya itu ada berapa minggu itu saya lihat tidak diisi. Siapa yang lakukan itu? Coba diisi itu. Siapa yang isikan dulu itu, Bu Pinca? Saya, Prof. Tingkat, Prof.
Ketua tingkat, Prof. Hah? Ketua Ketua tingkat, coba ketua tingkat isikan Ketua itu tingkat, tingkat. Prof, ya. Ya, Prof. Itu nanti dicatat, catat itu, nanti dikira tidak masuk. Ya, Prof. Ya, kita baru 2 kali. Saya juga tidak saya mau isi, tetapi saya tidak tahu apa yang dilakukan di situ di ininya dan berapa yang tidak hadir dan sebagainya. Ya, Ya, Prof. oke. Nah, selalu lihat saja Google Meet, Mipalen itu kan ada di situ juga informasi yang bisa kita. Oke, saya kira cukup ya. Sampai jumpa, sudah lewat waktunya. Makasih atas segala perhatiannya. Ya, mudah-mudahan tambah semangat. Gimana? Amin. Bagaimana Amin. semangatnya? Setelah kita bertemu, tambah semangat kuliah nggak? Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Ya, oke. Minimal motivasi ya. Nah, motivasi bisa seperti saya jadi profesor lah. Amin. Amin. Dokter. Yuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di depan. Banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof.